Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini ada yang tidak hadir ketua. Hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit mengulang pembelajaran kita di minggu lalu itu. Nah, dari yang mana di minggu lalu itu kita sudah membahas yang namanya zakat. Nah, dari kalian, apakah ada yang ingat zakat itu terbagi menjadi berapa dan apa-apa saja? Ya, dipersilakan, Om Dato. Zakat ada terbagi menjadi dua, Bu, zakat fitrah dan zakat mal. Benar sekali jawabannya. Jadi, zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, dari kalian, apakah ada yang masih ingat pengertian zakat mal itu apa sih? Ya, Zakat mal adalah zakat penghasilan, Bu. bagus sekali jawabannya. Jadi, zakat mal itu adalah zakat penghasilan yang dikeluarkan ketika telah mencapai nisabnya. Nah, di sini sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang namanya haji dan umroh. Tapi pada pertemuan kali ini kita terlebih dahulu membahas tentang yang namanya haji. Kemudian di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang yang namanya umroh. Nah, jadi diharapkan setelah kalian belajar haji ini, kalian bisa mengetahui apa itu ibadah haji, baik dari segi pengertian syarat wajib haji dan juga pelaksanaan ibadah haji, yang mana mungkin dari kalian suatu saat ada yang ingin menyampaikan ibadah haji. Nah, jadi anak-anak, apakah ada yang tahu haji itu rukun Islam yang keberapa? Ya, Bu. Ya, Rukun Islam yang kelima, Bu. benar sekali. Jadi haji itu rukun Islam yang kelima. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian haji. Jadi haji ini berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau mengunjungi. Sedangkan secara istilah haji ini adalah menyengaja mengunjungi Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah, baik itu dari segi tawaf, wukuf, sa'i dan lain sebagainya, untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan. Nah, dari kalian, apakah ada yang tahu pelaksanaan haji itu di bulan apa? Di bulan apa? Bulan Zulhijjah, Bu. Benar sekali. Jadi pelaksanaan haji itu di bulan Zulhijjah. Nah, setelah itu di sini Ibu akan sedikit membahas tentang umroh. Nah, jadi umroh ini sama artinya dengan
haji itu menyengaja mengunjungi atau berziarah, dan secara istilah umroh ini adalah menyengaja mengunjungi atau berziarah ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah, yang mana baik itu dari segi ihram, sa'i, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kalian apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, Bu. Ya, dipersilakan kepada Triokta. Jadi apa yang membedakan antara ibadah haji dan umroh, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, yang membedakan antara haji dan umroh itu adalah waktunya. Haji ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan tadi, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian umroh ini dilakukan pada bulan yang kapan saja, tetapi lebih baik dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, apakah bisa dipahami, Triokta? Alhamdulillah, paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian haji, selanjutnya di sini kita akan masuk kepada syarat haji. Jadi anak-anak, syarat haji ini ada 5. Yang pertama itu ada Islam. Nah, jadi orang yang melaksanakan haji itu wajib dilaksanakan oleh orang yang Islam. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang kafir. Kemudian ada balik atau dewasa. Kemudian ada berakal sehat, merdeka atau bukan budak, dan mampu. Nah, mampu di sini anak-anak yaitu mampu dari segi fisik ataupun dari segi finansialnya. Selanjutnya masuk ke rukun haji. Nah, rukun haji ini anak-anak ada 6. Yang pertama itu ada ihram. Ihram ini artinya berniat melakukan ibadah haji. Kemudian ada wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada gambar nomor 2. Kemudian ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul, yaitu memotong rambut, tidak banyak, hanya 3 helai saja, dan yang terakhir tertib. Seperti yang telah kita ketahui, yang namanya rukun haji ini pasti dilaksanakan atau wajib dilaksanakan. Apabila dari rukun haji ini ada yang tertinggal, maka hajinya itu tidak sah dan tidak bisa dibayar dengan dam. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Paham ya? Paham, Bu. Paham. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan inti, yaitu tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu ada media photobook, yang mana media gambar 3 dimensi. Di sini kita akan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu adalah melakukan ihram. Ihram ini adalah berniat melakukan ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Yang mana ihram ini dimulai dari 2 miqat, yaitu miqat makani dan miqat jamani. Kemudian setelah melakukan ihram, kita itu akan melakukan yang namanya wukuf. Nah, wukuf ini di mana anak-anak? Jadi, wukuf ini di padang Arafah, yang mana dilaksanakan ketika tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Yang mana di sini kita disuruh untuk berdoa sebanyak-banyaknya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan wukuf, kita itu akan mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah ini artinya bermalam di Musdalifah, yang mana di sini kita akan
mengumpulkan batu kerikil untuk persiapan melemparkan jumroh. Nah, setelah kita bermalam di Musdalifah, kita akan melempar jumroh, yang mana melempar jumroh ini ada 3 anak-anak, bisa kalian lihat di sini ada melempar jumroh ula, dan ula wusqa dan aqobah. Nah, setelah kita melakukan yang namanya melempar jumroh, kita akan tawaf. Nah, tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca doa talbiyah. Setelah kita melakukan tawaf, kita akan yang namanya sa'i. Sa'i ini anak-anak yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, setelah kita melakukan yang namanya sa'i, kita akan tahallul. Tahallul ini adalah memotong rambut, tidak banyak, hanya 3 helai saja, sebagai syarat dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, baik anak-anak, apakah bisa dipahami tentang pelaksanaan ibadah haji ini? Paham ya? Nah, jadi untuk memahami lebih jelas, nanti Ibu akan mengirimkan video simulasi berupa tata cara pelaksanaan ibadah haji yang mana bisa kalian lihat di rumah nanti. Dan di sini Ibu ada pekerjaan rumah untuk kalian, bisa dibuka di buku halaman 33. Nah, bagian pilihan ganda dan esai. Nah, itu kalian kerjakan 1 minggu, yang mana dikumpulkan minggu depan. Artinya kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin itu saja. Apakah dari pembelajaran hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Dipersilakan. Jadi haji itu adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah pada bulan Zulhijjah. Dan syarat wajib haji ada 5, yaitu Islam, berakal sehat, balik, merdeka, dan mampu. Kemudian rukun haji ada 6: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahajud, dan tertib, sebagai syarat yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan ibadah haji. Bagus sekali penyimpulannya. Berikan aplaus kepada teman kalian. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini tentang ibadah haji. Di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang umroh. Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu